Neon Genesis Evangelion adalah anime yang selalu menghancurkan ekspektasi penonton. Anime ini tidak pernah mengikuti template naratif anime pada umumnya, termasuk pembawaan endingnya. Daripada menutup animenya dengan sesuatu yang klimaks yang telah dibangun di sepanjang anime, justru Ano membuangnya dan memilih untuk fokus ke masalah personal dari setiap karakternya. Endingnya terlalu jomplang. Tidak ada bridging dari episode 24 yang masih bersetting di dunia nyata ke episode 25 dan 26 yang langsung lompat ke dunia human instrumentality. Mungkin karena masalah budget, mungkin karena masalah waktu, seakan-akan perubahan tone di ending ini adalah nafsu pribadi untuk memperbaiki mental health-nya Ano. Tentu ada fans yang mencintai ending originalnya ini, berpendapat bahwa endingnya terasa sangat personal, sangat hopeful, bahkan hingga mengubah hidup mereka. Tapi bagi para fans yang lain, ending ini tuh terasa kayak sebuah penghinaan bagi mereka. Anime yang telah mereka ikuti selama 5 bulan, tiba-tiba berakhir dengan edukasi tentang mental health. Mereka sangat marah hingga melakukan vandalisme di depan studio Gainax, bahkan sampai mengirim death threats kepada Ano. Gainax dan Ano tentu gak bisa diam, dan akhirnya memutuskan untuk membuat ending baru yang dinamakan dengan The End of Evangelion. End of Evangelion atau biasa yang gue sebut dengan EOE memberikan ending baru kepada series ini dan mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi sebelum dimulainya human instrumentality. End of Evangelion adalah ending dengan naratif yang jauh lebih straightforward daripada ending originalnya. Tapi di sisi lain ending ini juga kerasa lebih brutal, baik secara naratif maupun visual. End of Evangelion adalah ending yang lebih dark, seakan-akan ini adalah jari tengah Ano kepada para fans yang menolak happy ending dari series originalnya. Dulu gue juga beranggapan seperti itu, beranggapan bahwa EOE ini adalah ending yang lebih dark, ending yang depressing, ending yang kelam bagi Shinji. Tapi setelah gue nonton berkali-kali, bahkan mungkin hingga 5 kali kayaknya, gue berani bilang kalau ini adalah ending yang sempurna bagi Evangelion. Gue menemukan pembelajaran hidup yang lebih berharga di ending ini. Tapi sebelum itu, welcome to Content Cast. Semua angel telah hancur. Nasib umat manusia telah terselamatkan. Saatnya menjalankan Human Instrumentality Project sebagai langkah selanjutnya dari evolusi manusia. Karena bagaimanapun juga, manusia masih menderita karena individualitas ini. Kita masih susah untuk memahami satu sama lain. Masih ada ruang hampa dalam hati kita. But wait, ada cekcok antara Gendo, ketua dari NERV, dan Sele, organisasi misterius yang dulunya membentuk NERV. Sele ingin melakukan human instrumentality selainnya di ending original animenya, menyatukan seluruh tubuh dan jiwa manusia menjadi satu entitas. Sementara Gendo diam-diam ingin melakukan human instrumentality untuk kepentingan pribadinya, untuk secara personal mempertemukan kembali dirinya dengan istrinya yang sudah lama meninggal, Yui. Mengetahui hal ini, Sele langsung menyerang kantor NERV untuk mengambil alih Project Instrumentality. End of Evangelion memberikan apa yang diinginkan para fans, yaitu ending yang klimaks. Di sini kita diberikan aksi yang brutal, di mana semua personil NERV dibantai habis-habisan tanpa adanya belas kasih. Tapi bukan hanya aksi brutal, End of Evangelion juga menghadirkan naratif yang brutal. Shinji dan Asuka pada saat ini dalam keadaan terburuk secara mental. Dan hadirlah scene paling disturbing secara moral dari seluruh storyline Evangelion. Scene rumah sakit. Setelah kematian Kaworu, mental Shinji semakin memburuk. Dia mencari orang lain untuk mengobati kebencian terhadap dirinya sendiri. Tapi sayangnya Asuka dalam keadaan koma. Mungkin untuk mengobati kesepiannya, mungkin sebagai pelarian dari kesendiriannya, mungkin karena putus asa karena tidak ada siapapun yang mengerti perasaannya, Shinji akhirnya melakukan hal yang bejat. Please. Wake up! Ano menampilkan Shinji dalam keadaan terburuknya, keadaan di mana dia benar-benar jatuh dan benar-benar membenci dirinya sendiri. I'm so fucked up. Hingga pada akhirnya dia kehilangan harapan hidup. Dia ingin mati. Tapi terlalu takut untuk membunuh dirinya sendiri, jadi dia hanya menunggu untuk dibunuh. Shinji masih tidak menyadari bahwa orang lain juga berbuat salah, orang lain juga berbuat dosa, orang lain juga tidak sempurna. Semua orang juga pernah membenci dirinya sendiri. God
knows I'm not perfect either. I've made tons of stupid mistakes and later I regretted them. And I've done it over and over again, thousands of times. A cycle of hollow joy and vicious self-hatred. But even so, every time I learned something about myself. Tapi sayangnya Shinji tidak bangkit dari keputusasanya itu. Dia memilih untuk menyerah akan penderitaannya. Bahkan kecupan Misato pun tidak cukup untuk membangkitkan semangat hidup Shinji. Hingga akhirnya mentalnya hancur sepenuhnya ketika melihat mayat Asuka. Salah satu hal yang gue suka dari End of Evangelion adalah Rei yang kali ini diberikan karakter development. Rei yang di seriesnya cuma mayat berjalan yang tidak punya ambisi hidup, kini tiba-tiba mulai sadar. Sebuah momentum penting dalam karakter developmentnya Rei. Dia menentang Gendo. I will not be a puppet for you to control. Kini dia memilih untuk melakukan human instrumentality sesuai ambisinya sendiri. Dia mendengar ceritaan keputusasaannya Shinji dan memilih Shinji sebagai pemimpin ritual human instrumentality. Bocah yang benci akan kehidupan, bocah yang benci akan hubungan manusia, bocah yang benci akan dirinya sendiri, diutus untuk memilih nasib dari seluruh umat manusia. Neon Genesis dan End of Evangelion punya versi human instrumentality yang berbeda. Di mana di versi Neon Genesis para karakternya saling berdiskusi untuk mengerti perasaan satu sama lain. Sementara versi End of Evangelion adalah keterbalikannya. Di versi ini para karakternya juga saling berdiskusi, tapi bukannya saling mencari jalan keluar, mereka malah saling mencaci maki satu sama lain. Saling menunjuk kejelekan sifat masing-masing tanpa mau melihat kejelekan diri sendiri. Terutama relationship Shinji dan Asuka. Asuka mengharapkan perhatian dan kasih sayang Shinji, sementara Shinji mengharapkan Asuka untuk lebih peduli kepadanya. Tapi sayangnya mereka tidak pernah mau saling mengerti satu sama lain. Kebencian mereka terhadap diri sendiri membuat mereka saling menaruh ekspektasi ke orang lain. Ketika Asuka tidak mendapatkan perhatian Shinji, dia memarahinya demi mendapat perhatiannya. Sementara Shinji menelan kata-kata kasar itu secara mentah dan semakin menjauh dari Asuka. Just what do you mean? Are you stupid? Maybe I am. Konflik relationship ini memuncak dengan cekcok antara mereka berdua di dalam human instrumentality. Shinji benci akan dirinya sendiri dan butuh banget bantuan dari orang lain. Tapi Asuka menolak untuk membantunya karena dia tahu kalau Shinji cuma ingin cari pelarian dari rasa kebenciannya terhadap dirinya sendiri, tanpa mau mengerti kalau Asuka sendiri juga sama-sama menderita. No. So, in the end, Shinji mencekiknya. Dia sekarang membenci Asuka. Membenci semua orang karena tidak ada yang mau membantu dan memahaminya. Dia mengharapkan semua orang untuk mati, dan harapan itu dikabulkan oleh Rei. I wish that I could turn back time. This whole scene di mana semua orang mati dan berubah menjadi LCL/Primordial Soup diiringi dengan lagu Comes to Sertat adalah scene paling mind-blowing dan beautiful dari seluruh anime yang pernah gua tonton. Di scene inilah kita juga diperlihatkan kedalaman karakter dari Gendo dan kenapa dia menjauh dari Shinji dan orang lain. Gendo, sama seperti Shinji, juga membenci dirinya sendiri. Dia merasa tidak layak untuk dicintai, jadi dia menjauh dan menutup diri dari semua orang. You were afraid, and so you closed off your heart. And so this is my retribution. Forgive me, Shinji. If it's too painful, you can always make it stop. If you don't like it, you can just run away. Do you want to be at ease? Do you want to feel peace of mind? Do you want to become one with me? To have our bodies and souls join as one? I'd rather die than do it with you. Setelah scene paling mindfuck dalam sejarah anime, tiba-tiba kita ditampilkan scene real life footage. Sesuatu yang sangat kontras setelah scene surrealis sebelumnya. Tapi kenapa sih Anno menghadirkan scene real life footage di dalam film anime ini? Dulu, salah satu alasan kenapa Anno membuat ending originalnya seperti itu adalah karena kekecewaannya dia dengan generasi para otaku pada masanya. Otaku pada waktu itu lebih suka menonton anime yang safe, anime yang jauh dari kata disturbing dan tidak membahas hal-hal personal. Para otaku ini menonton anime untuk kabur dari masalah hidupnya. Dengan kata lain, mereka menggunakan anime sebagai escapism, sebagai pelarian. Dan unsur pelarian inilah yang menjadi salah satu topik yang disinggung dalam ending originalnya.
Di The End of Evangelion sendiri, topik escapism dibawakan secara frontal. Kita ditunjukkan orang-orang yang duduk di bioskop, orang-orang yang menonton filmnya sama seperti kita. Seakan-akan Ano berkata, story yang kau tonton ini, story tentang Shinji adalah story tentang engkau juga. You are part of this story too. Kalau secara konteks dari animenya, footage real life ini adalah fantasi dari Shinji, sebuah mimpi di mana dia kabur dari realita. Jadi, di manakah realita berada? Realita berada ketika mimpimu berakhir. But where is my reality? It is at the end of your dream. Lalu Shinji terbangun ke dalam dunia yang diinginkannya. Dunia yang bebas, dunia di mana tidak ada lagi individualitas. Dunia di mana semua orang menjadi satu dalam lautan LCL. Lautan Primordial Soup, bagaikan bumi purbakala dulu. Harusnya ini menjadi dunia yang peaceful bagi Shinji. Karena dia sendiri benci akan kompleksitas dari interaksi dan relationship dengan orang lain. And yet, he feels that this world is just a lies. Dia merasa kalau dunia yang dia bangun ini hanyalah dunia fantasi. Dunia di mana dia lari dari realita kehidupan. Tidak ada siapapun di sini. Dia merasa bahwa dirinya juga tidak ada di dunia ini. Akhirnya, dia memilih untuk kembali ke dunia nyata. Meskipun dia merasakan banyak penderitaan ketika dia hidup di dunia nyata, tapi at least penderitaan yang dia rasakan itu adalah perasaan yang nyata. Itulah kenapa gue suka banget dengan pesan moral ending ini daripada ending originalnya. Ending originalnya mengajarkan kita untuk mencintai diri sendiri, sementara ending End of Evangelion mengajarkan untuk mencintai realita hidup. Kita pasti akan menemui penderitaan di dunia ini. Hidup adalah ujian dan penderitaan adalah keniscayaan. Dan film ini mengajarkan untuk menerima penderitaan itu, untuk menjadi sabar. Bahkan Tuhan pun menjamin kalau kita akan terus menemui cobaan dalam hidup. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Seperti kata ibunya Shinji. After all, you are alive. So you will always have the chance to be happy. Itu adalah salah satu quotes terbaik dan quotes paling motivasional yang pernah gue dengerin dalam sebuah anime. Meskipun dalam konteks ceritanya ini, ibunya Shinji menjelaskan bahwa orang-orang bisa keluar dari human instrumentality selama dia punya keinginan untuk hidup. Tapi at the same time, kalimat itu juga mengajarkan untuk sabar. Everything is going to be alright. Will you be alright, love? Sama seperti slogannya Nerf, God is in heaven. All is right with the world. No matter how chaotic the world is, no matter how ugly it is, no matter how hard the life is, God will always watching us. Anywhere can be paradise, as long as you have the will to live. Shinji sadar kalau pilihannya untuk kembali hidup di dunia nyata pasti ada konsekuensinya. Dia pasti akan menemukan penderitaan, depresi, dikhianati, ditinggalkan. Tapi dia tetap menerimanya. Dia tidak lagi lari dari penderitaan itu. Dia telah belajar untuk menerima penderitaan itu. Scene real life tadi juga seakan-akan adalah sebuah reminder untuk kita. This world, this messy, crowded, imperfect world is where we really live. Jika Neon Genesis mengajarkan untuk mencintai diri sendiri dengan cara menerima kejelekan diri sendiri, End of Evangelion mengajarkan untuk mencintai dunia ini, meskipun hidup di dunia itu penuh dengan cobaan. As long as the sun, the moon, and the earth exist, everything will be alright. One more final. For me, The End of Evangelion punya ending terbaik dalam seluruh sejarah anime. It's so simple, it's so short, cuma 3 menit dan cuma punya satu kata. And yet, it's so deep, it's so meaningful, and it's also so confusing at the same time. Setiap kali gue nge-rewatch, gue menemukan makna baru dalam ending ini. Karena endingnya sendiri itu didesain untuk open-ended. Jadi semua orang punya interpretasinya sendiri, termasuk gue sendiri. Ada yang bilang kalau ending ini adalah bad ending. Ending yang depressing. Tapi menurut gue pribadi, ending ini adalah ending yang optimistik. Ya meskipun gak se-optimistik endingnya Neon Genesis, tapi tetap optimistik nonetheless. Let me explain menurut interpretasi gue sendiri. Shinji terlahir kembali ke dunia nyata. Dunia yang sudah hancur karena ulahnya sendiri. Dia sekarang hidup dalam konsekuensi pilihannya.
Waktu berlalu, entah berapa lama Shinji telah berada di sini. Yang kita tahu, Shinji telah menanggalkan kalung pemberian Misato ke tiang, sebuah memento mori, sebuah batu nisan untuk beliau. Kemudian diperlihatkan Asuka yang terbaring di samping Shinji, menandakan bahwa Asuka dengan keinginannya sendiri juga memilih untuk keluar dari human instrumentality dan kembali ke dunia nyata, bagaikan Adam dan Hawa yang turun ke bumi. Insting Shinji saat pertama kali melihat Asuka adalah untuk mencekiknya. Mungkin karena Shinji masih menaruh dendam karena Asuka menolak mentah-mentah permintaan tolongnya Shinji dalam pertengahan film. Asuka dalam keadaannya tercekik, mengangkat tangannya perlahan, mengelus wajah Shinji. Untuk pertama kali setelah sekian lama, Asuka menunjukkan kasih sayangnya ke Shinji. Shinji menyadari kekejamannya, dan akhirnya meneteskan air mata. Dan kata terakhir sebagai penutup story Evangelion ini pun terucap. How disgusting. Disgusting. Bener-bener kata yang ambigu untuk mengakhiri series ini. Tapi menurut gue itu bukanlah kata hinaan untuk Shinji. Gue selalu mikir kalau Evangelion ini at least in some part adalah kisah romance. Atau lebih tepatnya toxic romance. Terutama di film End of Evangelion yang menggunakan konflik relationship sebagai penutup ceritanya. Bahkan posternya pun cuma menggambarkan Shinji dan Asuka seperti kebanyakan poster film romance yang mana cuma berisi 2 karakter. Ini bukan pertama kalinya Asuka menunjukkan kasih sayangnya ke Shinji. And I think jawaban kenapa Asuka berkata how disgusting terletak di episode 15. Asuka punya cara yang unik untuk menunjukkan love language-nya. Dia ingin diperhatikan, dia ingin disayangi juga. Tapi Asuka menutupi keinginannya tersebut dengan rasa pride, ego, dan gengsinya. Beberapa kali Asuka mencoba untuk mendapatkan perhatian Shinji. Tapi tidak ada momen yang seintim di episode 15. Saat dimana Asuka mencoba untuk mencium Shinji. Hey Shinji, you wanna kiss me? Ini adalah momen monumental bagi Asuka. Karena untuk pertama kalinya, dia membuang egonya, membuang gengsinya. Tapi sayangnya ciuman ini di pertengahan season animenya adalah sebuah turning point, awal dari bencana dan kesedihan yang akan terjadi ke depannya. This is the kiss of doom. Ciuman yang dilakukan oleh 2 orang yang tidak pernah tahu rasanya disayangi dan juga tidak pernah tahu caranya menyayangi. Ciuman ini adalah usaha nekat dari Asuka, seorang gadis yang emotionally broken untuk mengharapkan kasih sayang dari orang lain. Sayangnya, Asuka tidak menyadari bahwa Shinji juga sama-sama emotionally broken. Dia tidak tahu caranya merespon ciuman tersebut. Dia cuma terdiam, tidak membalas ciumannya, bahkan tidak menyentuh Asuka sama sekali. Dan diamnya Shinji tersebut membuat Asuka kecewa. Dia mengira bahwa Shinji tidak suka lagi padanya. Asuka menyesal membuka perasaannya kepada Shinji dan kembali menutup dirinya lagi. Kembali menjadi Asuka yang dulu. Asuka yang haus akan perhatian, Asuka yang penuh dengan rasa iri hingga rasa iri itu menghancurkan mentalnya di akhir animenya. Why are you there, damn you? You don't do anything! You don't help me! You won't even hold me! You're no one! No one! No one! Why will you look at me? Itulah kenapa di pertengahan End of Evangelion saat scene Shinji dan Asuka cekcok, mereka menggunakan pakaian yang sama saat mereka ciuman. Puncak dari The Headshot Dilemma. Scene cekcok ini adalah jawaban frontal Asuka, amarah Asuka, kebencian Asuka terhadap Shinji karena misunderstanding mereka berdua pada saat ciuman. Menanggapi amarah itu, Shinji mencekiknya. Tapi cekikan Shinji di ending itu terasa berbeda. Cekikannya bukanlah berasal dari amarah. Well, at least bukanlah hanya berasal dari amarah. Cekikannya juga berasal dari keputusasaan untuk kembali menjalin relasi. Meskipun terlihat kejam, tapi cekikan itu juga merupakan kontak fisik pertama Shinji dengan orang lain setelah kembali ke dunia nyata. Of course, it's wrong and violent, but it's also felt human. Cekikannya Shinji ini di ending kerasa seperti a cry for help. Dan ketika Asuka mengelus muka Shinji secara perlahan, itu kerasa kayak, Shinji, I understand your pain. Engkau sama-sama menderitanya seperti aku. Maaf, aku tidak mengerti perasaanmu sebelumnya. Keberadaan Asuka di dalam human instrumentality membuat dia paham perasaan Shinji sebenarnya. Dan in the end, Asuka sadar. Dia juga harus mencintai orang lain itu dulu dengan membuang egonya.
dan saling memahami satu sama lain. Lalu kenapa Asuka masih bilang disgusting setelah mengelus Shinji? Mungkin dia jijik karena Shinji mencekiknya. Mungkin dia jijik karena tangisan Shinji. Mungkin dia jijik karena masih ada rasa gengsi di dalam hatinya karena telah menunjukkan kasih sayangnya lagi ke Shinji. Nonetheless, kebaikan kecil yang dilakukan Asuka tersebut menandakan bahwa dia telah membuka hatinya. Dia menerima Shinji dengan semua keburukannya dan kelemahannya. How disgusting. I know it. Okay, so 1, 2, 3. End of Evangelion menurut gue adalah ending yang lebih bagus daripada Neon Genesis. Ya, it's more darker dan gak se-happy endingnya seperti di originalnya, tapi justru itulah kenapa ending ini jauh lebih bagus. Endingnya Neon Genesis terlalu happy. Semua masalah karakternya hilang dan semuanya dapat happy ending. Dan Shinji lives happily ever after di dalam dunia human instrumentality. Like, I don't know, kayak endingnya terlalu kerasa fairy tale bagi lidah gue. Shinji yang akhirnya hidup bahagia di dalam human instrumentality sama aja kayak bohong gak sih? Sama aja kayak dia hidup di dalam fantasi, sama aja kayak dia lari dari kenyataan. Kayak berbanding terbalik sama pesan moral yang ingin disampaikan Anno di awal seriesnya. I mustn't run away. Endingnya End of Evangelion kembali ke pesan awal itu. Shinji menerima pahitnya hidup di dunia nyata. Karena di dunia nyata itu tempat dia merasakan feelingnya secara jujur. Dan last scene-nya itu meskipun on the surface terlihat depressing, tapi sebenarnya hopeful banget. Shinji awalnya diberikan dunia tanpa penderitaan. Dunia di mana semua jiwa melebur menjadi satu. Tapi dia menolaknya. Dia memilih kembali ke dunia nyata. Dunia di mana hidup manusia terpisah. Dunia di mana ada rasa sakit, penolakan, kesalahpahaman, dan kesepian. Tapi di dunia itu kita bisa merasakan real feeling dan real connection with each other. Endingnya realistis, ada konsekuensi dalam pilihan Shinji untuk kembali ke dunia. End of Evangelion tidak memberikanmu ending yang satisfying. Namun, ending ini memberikanmu satu hal penting, yaitu harapan. Harapan untuk menjadi lebih baik. Shinji dan Asuka masih belum bahagia di ending. Tapi mereka telah memahami kelemahan dan penderitaannya masing-masing. Ada harapan dalam relationship mereka. Ada harapan dalam dunia yang hancur ini. Every true lover knows that if you really love a woman or a man, that you don't idealize him or her. Love means that you accept a person with all its failures, stupidities, ugly points, and nonetheless, the person is absolute for you. Everything that makes life worth living, but you see perfection in imperfection itself. Selama ini Evangelion has a really special place in my heart. I know it's terdengar alay, tapi Evangelion bener-bener merubah hidup gue. Dulu pertama kali nonton ini, I'm at the lowest point in my life. Gue gagal masuk perguruan tinggi di saat teman-teman gue yang lainnya berhasil. And I kind of feel stupid and naive and my pride is at the lowest point in my life. And then Evangelion came and changed my perception of the world and my perception of life. Life will always be hard, but it's okay. Selama lu masih hidup, selama masih ada hari esok, everything will be fine. Must he live in this hell? Anywhere can be heaven as long as you try to live. And because he is alive, for as long as he lives, he will have a chance to attain happiness. Of course, you're right. Hideaki Anno tidak pernah bermaksud untuk membuat Evangelion sebagai anime yang agamis. Hell, even simbol salib di anime ini tidak mempunyai makna selain hanya untuk nilai estetika saja. But god damn it, pesan moral yang diajarkan Evangelion ini sangat agamis banget. It teaches us how to love life, untuk menerima cobaan hidup. Pesan moralnya sangat stoik, sangat seralas sama ajaran Islam. Bahkan kalau ditarik benang merahnya, Evangelion secara gak langsung mengajarkan rukun iman ke-6 untuk menerima qada dan qadar, untuk menerima takdir. Face pain, overcome your own trauma, accept your own ugliness, accept reality, choose to live even when it's hard. reality can be painful, but it's something you must learn to accept. Gue tahu ini terdengar
corny, tapi Evangelion bener-bener membentuk pribadi gue secara personal. Evangelion mendewasakan mindset gue. Tanpa Evangelion gue gak akan menjadi Kas yang sekarang. Dan itulah kenapa gue menempatkan anime ini di nomor 1 favorite film of all time. Gak ada karya fiksi lain yang mengubah pandangan hidup gue seperti Evangelion. Thank you, Ano. Aku menemukan makna hidupku di sini. Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh mengering sumurku terisi kembali. Ku temukan makna hidupku. We are the hope that people will one day be able to understand each other. And we are the words, I love you.